Sebelum melanjut, dukung channel Ajoy Kreatif dengan like, subscribe, dan share. Thank you. Bang Kenbi, Bang Edo, Kak Joyce, Kak Agung, Kak Bram, Kak Sarah, Kak Ezra, semuanya di tempat ini Kak Roganda. Kalau bukan karena benih itu ditabur, nggak akan ada tuayan seperti saat ini. 20 tahun mungkin ya pelayanannya. Tapi saya ingat lucu banyak kejadian di TC. Doa puasa hari Kamis, sebelah saya Bang Kenbi tiba-tiba banyak kejadian lucu, banyak kejadian yang luar biasa, banyak pemberontakan juga dalam hidup saya di TC dan latar belakang saya narkoba. Papa saya di sini jadi saksi juga kalau hidup saya itu hancur-hancuran karena terlalu dimanja sama papa saya, karena papa saya dulu kan kerja di Pertamina minyak, jadi uang semuanya, jadi saya gampang sampai habis-habisan, sampai akhirnya dari seorang pelajar yang cukup berprestasi, akhirnya saya jadi pecandu narkoba, saya jadi pencurinya di rumah sendiri, rumah di barang-barang saya di rumah, barang mama saya semua saya habisin, panci-panci mahal semuanya mama saya di atas gitu, di atas lemari, kotaknya ada, pancinya nggak ada. Sampai TV segede, zaman dulu TV segede gini, TV mewah 29 inci itu saya jual. Sampai saya, pokoknya benar-benar namanya orang kalau dengar nama saya udah nggak mau deh gitu, kayak penyakit kayak apa. Papa saya aja sampai kirim saya, pokoknya udah lo kemana deh terserah, gue bayarin tapi jangan pulang, karena saking kelakuan saya benar-benar memalukan. Seorang pecandu narkoba dikirim ke tempat TKI yang nggak bisa. Saya disuruh TKI yang nggak bisa, orang saya pecandu narkoba. Akhirnya yang ada di sana saya kabur. Tapi waktu itu saya puji Tuhan ada pelayanan dari Ibu Odi. Jadi walaupun keluarga menolak, saya ditaruh di bawah, tapi Ibu Odi ambil saya. Nggak apa-apa, papa mama kamu nggak mau bayar, bukan karena nggak punya uang, karena mereka nggak mau, mami tampung kamu. Melalui pelayanan itu saya kenal kakak-kakak di tempat ini, keluar masuk Cilember berapa kali. Yang pertama melayani saya adalah Kak Sarah, teman tidur saya waktu itu, teman sekamar. Kak Sarah itu luar biasa. Kadang saya ajak, Kak, ayo Kak, saya mau kompromi. Gak mau, masa aku kompromi? Kak Ezra juga. Jadi emang perjuangan saya luar biasa. Maksudnya pemberontakannya sampai saya bunuh diri. Waktu itu pernah coba sekali minum baygon 1 gelas. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan hidup. Firman Tuhan katakan, saya pegang firman itu, saya diberikan hidup. Kalau saya diberikan hidup saya adalah untuk memberitakan kemuliaan nama Tuhan. Seperti saat ini, kalau saya berbagi kesaksian bukan berbangga karena saya, tetapi karena pekerjaan Tuhan dalam hidup saya. Karena kalau lihat saya, gak ada yang mau, benar. Kalau orang tua sendiri aja udah gak mau, gitu ya. Kemudian saya pindah ke New Zealand karena pernikahan saya yang pertama gagal. Karena kita menikah sesama pecandu narkoba, ya itu nggak akan berhasil. Dan saya juga hamil di luar nikah. Jadi waktu itu saya akhirnya menikah selama berapa tahun nih sama Revi, mungkin 6 tahun, tapi nggak pernah bahagia. Akhirnya cerai dan saya pindah ke New Zealand. Saya pindah ke New Zealand pun karena kesepian ya, karena udah hidup berantakan, kesepian, jadinya kan dalam kehancuran saya mencari lelaki lain melalui internet. Saya ketemu seorang lelaki di New Zealand, dia datang, saya pindah ke New Zealand. Dan di sana ya saya nggak tahu, yang saya tahu kan namanya di internet ya banyak tipuan. Saya sampai di sana ternyata saya nggak bahagia sama sekali. Saya mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Nggak dipukulin karena dia tahu kalau dia pukul saya, polisi bisa tangkap dia karena ada bekasnya. Jadi dia ancam saya, dia mau bunuh saya, dia simpan paspor saya, dia sampai bilang saya bunuh kamu, saya tanam kamu di belakang sana. Dia seorang pemabuk, saya nggak tahu waktu itu kan baik-baik saja. Dan dia kalau mau mabuk, dia minum, dia harus sampai mabuk sampai nggak sadarkan diri. Pokoknya hidup saya benar-benar hancur sampai kurus banget. Dan saya mau pulang, papa mau pulang juga, saya nggak mau, malu gitu ya. 17. Oke, saya baca untuk kita sekaliannya. Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan 1 perikop lah. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim.
Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dan dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun. Ini tadi gambaran atau deskripsi yang dilihat oleh Mas Agung. Hanya satu bagian tadi yang disampaikan oleh beliau, hanya bagaimana supaya tangannya Musa terus angkat sehingga Harun dan Hur harus menciptakan persekutuan untuk saling menopang. Karena ada satu kejadian yang unik di mana kalau tangannya Musa terangkat dengan tongkat Allah di atas, Yosua berkemenangan di lapangan. Tapi ketika tangannya Musa turun, Yosua kalah, Amalek menang. Artinya kemenangan di lapangan tidak ditentukan oleh skillful, tidak ditentukan oleh perlengkapan senjata, tidak ditentukan oleh hal-hal yang fisikal. Sekalipun tetap itu dipakai, tetapi yang paling menentukan adalah tangannya Musa yang terangkat di atas gunung. Ini sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang ajaib. Saudara, dari cerita ini saya harus sampaikan bahwa ini tidak secara kebetulan, dan ini tidak hanya kepada Amalek terjadi, tapi ini adalah prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran seperti apa? Sebelum saya sampaikan, saya berikan satu cerita lain di luar cerita ini. Ketika orang Israel mau masuk ke tanah Kanaan, sesudah 2 tahun mereka berjalan dalam perjalanan dari Mesir, mereka udah nyampe di gerbang Kanaan. Lalu Musa mengutus 12 pengintai untuk melihat seperti apa Kanaan itu. Lalu mereka 12 itu melihat semua. Mereka melihat skillful, mereka melihat perlengkapan senjata, mereka melihat ada 7 bangsa di sana dengan semua kekuatan bla 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 bla. Lalu juga mereka melihat ada hasil dari tanaman itu seperti apa. Lalu 12 orang ini kembali membuat laporan. Ketika membuat laporan ada 2 kelompok. 10 orang, satu kelompok melaporkan secara realitas. Mereka tidak bohong, mereka menceritakan baiknya, suburnya hasil tanaman itu. Tetapi juga mereka menceritakan bahwa orang di sana itu masih ada 7 bangsa dengan fisik yang gagah perkasa, dengan perlengkapan senjata yang luar biasa, sehingga mereka berkata, ketika kami melihat bangsa-bangsa itu dan kami melihat bangsa kita, ini seperti belalang akan dilahap. Kita ini seperti belalang akan dilahap habis oleh mereka. Yang 10 orang katakan bukan bohong, bukan hoax. Itu adalah realitas. Tetapi mereka tidak melihat sama seperti yang dilihat oleh satu kelompok 2 orang, itu Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb ngomong begini, apa yang mereka katakan itu benar. Tetapi kita harus maju berperang, dan mereka kan kita buat seperti belalang. Lalu timbul pertengkaran, kenapa seperti itu? Yosua dan Kaleb ngomong, kami telah melihat. Apa yang mereka lihat? Allah yang menyertai mereka telah lari terbirit-birit. Begitu melihat Yahweh, Elohim, Allah yang menyertai kita. Maksudnya apa? Ada pandangan rohani. Maksudnya apa? Dari 2 cerita ini, saya harus beritahu sebuah kebenaran yang kita harus kejar dari hari ke hari. Kebenaran seperti apa? Yang terjadi di dalam alam empiris, dalam alam nyata, dalam alam di mana kita hidup ini, sebenarnya hanyalah mengikuti apa yang sudah terjadi di dalam alam roh.
Ketika tangannya Musa terangkat, Yosua berkemenangan. Ketika Yosua dan Kaleb melihat Allahnya orang Amalek Allahnya orang Kanaan telah lari terbirit-birit, mereka punya keyakinan besar bahwa apa yang sudah terjadi dalam alam roh, mereka akan alami itu di dalam alam jasmani. Maksudnya, hidup kita jangan hanya tertuju kepada hal-hal yang realistis, jangan hanya tertuju kepada hal-hal yang rasionalistis, tetapi juga kita harus masuk kepada satu dimensi di mana kita harus mampu melihat alam roh yang sesungguhnya. Saya pikir itu yang dialami oleh Abraham, sehingga dia tidak tertarik dengan 700 juta. Karena dia melihat alam roh itu lebih hebat daripada 700 juta itu. Oh ya, kami pun pernah diuji 2 kali suasana agak mirip seperti Abraham. Satu ketika kami melayani di Malang, seorang ibu yang sudah 94 tahun, entah kenapa bagaimana anak-anaknya adukan ibu ini ke pengadilan bla 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 hanya untuk warisan. Dan saya juga tidak tahu kenapa pengadilan di Indonesia, ibu sudah 94 tahun, sudah tinggal tunggu jamnya akan meninggal, kalah di pengadilan dan diusir dari rumah. Karena dia istri yang meneruskan, sehingga anak-anak dari istri pertama gugat. Saya bilang, padahal semua anak-anaknya itu hamba Tuhan katanya, pengerja di satu gereja katanya, diaken katanya, bla bla bla. Sampai pada akhirnya, salah satu mantunya yang sudah pernah jadi Kristen, karena dari latar belakang M, dan suaminya sudah meninggal. Mama silakan keluar dari sana ikut saya, tapi hari ini saya berikrar di hadapan para hamba Tuhan hebat ini, saya kembali ke agama saya. Sejak itu ibu ini kembali menjadi M, tapi mamanya dirawat sampai meninggal. Tapi kami diberitahu keadaan itu, lalu kami terus ke sana melayani. Ada mungkin sekitar 2 tahun sampai meninggal kami terus melayani. Ketika sudah mau meninggal, ibu yang 94 tahun ini mengambil semua perhiasannya, mungkin ada hampir 1 kilo mungkin emasnya itu. Karena orang sangat kaya dan keturunan Belanda Chinese, dikasih Pak Kenbi, dikasih sama istri saya. Ini oleh-oleh, ini hadiah untuk kalian. Karena dia sudah tidak punya, dia merasa tidak punya anak. Tapi saudara tahu, 1 biji cincin pun kami tidak mau ambil. Kami panggil mantunya muslim itu, kita ngomong, mama begini-begini, tapi kami tidak mau karena kami rasa kami tidak punya hak. Kami hanya hamba Tuhan yang berdoa dan mendoakan. Kami kembalikan. Saudara tahu apa yang terjadi? Ibu yang sudah setiap kami datang selalu kita doakan. Dan tidak ada satu pendeta di Malang pun bisa mendoakan dia kecuali kami. Dan anaknya diserahkan sama kami untuk kita layani, untuk kembali kepada Yesus. Kenapa? Karena mereka melihat, seperti dikatakan tadi. Lalu kenapa kami berani mengerjakan itu? Karena sudut pandang kita harus hal rohani. Terlalu sederhana kalau hanya seperti itu. Terlalu sederhana. Tuhan bisa jatuhkan apapun untuk kita kalau hanya untuk itu. Tapi itu akan membuat kita habis-habisan, hancur-hancuran. Bukankah itu yang dialami oleh Gehazi? Akhirnya dia menjadi kena kutuk. Yang kedua, kami melayani di Surabaya. Sama. Seorang ibu kasih kalung yang penuh dengan mutiara, kami kembalikan juga. Kami kembalikan. Karena sampai ibu ini marah betul. Dia mungkin kami pernah menghargai kembalikan. Tapi saya tahu kalau kami terima bukan jadi persoalan untuk suami dan anak-anaknya. Karena anaknya 2, tapi anak ini bertengkar terus soal harta. Kita udah tahu. Kalau sampai kita kuat hartanya, 2 anaknya ribut terus soal harta kok. Sampai udah mati, 1-nya sekarang, ibu itu sudah, kesadarannya sudah kadang ada, kadang enggak. Semua usaha ibunya dia dilalui oleh anaknya ini. Semua karyawan-karyawannya diusir dari sana, dan semua keluarga-keluarganya. Jadi benar, kalau kami waktu itu mau menerima, kemungkinan pelayanan kita pun akan dikatakan karena ini. Tapi kita bersih di depan Tuhan.
Bukan bangga soal hal itu, tetapi maksud saya, sebagai anak-anak Tuhan, mata kita harus ditutup kepada hal yang rohani. Karena ketika kita sudah menangkap sesuatu yang rohani, kita kerjakan terus, yang jasmani pasti ngikut. Itu sesuatu yang luar biasa. Apa yang dikatakan Abraham, saya setuju. Ketika sudah terima dari Tuhan, dikerjakan, tidak mungkin Tuhan tidak mengerjakannya. Amin. Kemarin kami pelayan ke Probolinggo, lalu cerita-cerita di mobil yang mengantar kami, bla 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 bla. Ada satu kalimat saya katakan kepada teman ini yang sangat kuat di hatinya adalah, saya tahu kepada siapa saya percaya. Dan kalimat itu di dalam Alkitab yang membuat kita tidak pernah goyah, sekalipun ada tekanan, ada tantangan, ada di depan sesuatu yang kita mungkin tidak akan mampu hadapi. Tapi kita akan terus maju. Bukan karena kemampuan, tapi karena roh kita mampu melihat Tuhan kita lebih besar dari semua itu. Sehingga kita mampu melangkah. Sampai hari ini kami kerjakan itu. Sampai hari ini. Kadang-kadang kalau melihat hal-hal yang fisik, bagaimana ya? Tapi mata ini harus blind, harus tertutup kepada hal-hal itu. Kenapa? Sama seperti yang dialami Yosua. Kalau dia melihat hal yang fisik, mereka pengembara. Betul mereka bangsa, tapi bangsa yang lagi berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Berarti persenjataan pasti berkurang daripada Amalek yang tinggal di satu tempat. Bisa berlatih, bisa apa dan lain sebagainya. Tetapi kembali, kemenangan bukan soal skillful, bukan soal perlengkapan, bukan soal harta, bukan soal apa, tapi soal hal-hal yang rohani. Ketika yang rohani kita sudah menang, yang jasmani pasti ngikut, pasti nyusul. Ya. Jadi hal yang jasmani itu mengikuti hal yang rohani. Oleh karena itulah, sebagai hamba Tuhan, kita sedang mengingatkan untuk kita betul-betul masuk kepada dimensi itu. Supaya hidup kita betul-betul ada di dalam kehendak Tuhan dan mampu melihat kejayaan-kejayaan Tuhan. Di depan kita tadi Sherly sudah bersaksi. Kita tahu semua sejarah seperti apa mereka-mereka ini. Sebelum Sherly datang, entah kenapa sekitar 3-4 hari yang lalu saya dengan istri mulai hitung-hitung. Dulu ya kita membina si A, si B, kepada gimana sih ini? Kepada gimana sih? Karena di depan kami kan ada beberapa yang sampai meninggal. Jadi kesan-kesan itu ada. Bahkan ada beberapa keluarga di Manurung itu kan masih ada hubungan keluarga dengan mama saya. Jadi yang meninggal di depan kami yang si Teja kan pas pelayanan di depan kami. Sekalipun tinggalnya di rumah sakit, tapi kan pas bertim dengan kami. Jadi saya cukup bangga dengan mereka. Belum lagi Adri, saya sama-sama dia di Makassar. Artinya pas saya ke Makassar, dia sempat ada 1-2 hari sama-sama. Lalu dia pulang, meninggal bla bla. Lalu kita hitung, lalu si yang dari Blitar dulu, Pak Bambang. Oh, Pak Bambang, iya. Pak Bambang, kami juga sama-sama pelayan di Pontianak. Dan yang paling unik, Pak Bambang ini bawa, kan driver dia sekaligus driver pelayan di Pontianak. Kami ke satu desa, bawa mobil. Lalu tiba-tiba di desa itu, belum nyampe ke tujuan pelayanan, dia sakit. Sakitnya muntah tiba-tiba dan dia tidak bisa teruskan bawa kendaraan. Karena dia udah lemas sekali. Akhirnya tidak ada yang bisa bawa kendaraan, terpaksa saya yang bawa. Padahal saya tidak pernah dilatih di BTS, dilatih Abraham. Saya bawa, saya ngomong kalian bahasa Rosima supaya kita itu amin, jangan kita sudah di surga gitu. Kami gedor-gedor rumahnya orang hanya untuk minta tolong supaya dibuatkan air gula dengan air garam untuk minumnya Pak. Sampai ini Pak sampai meninggal. Jadi beberapa orang memang sama-sama kita sampai dipanggil Tuhan, sehingga kenangan-kenangan itu ada yang paling dekat dengan saya dulu ada Lina. Saya tanya di mana Lina sekarang. Jadi kita ingat-ingat terus, tiba-tiba datang undangan, luar biasa sekali. Yang saya beritahu adalah, kalau Tuhan sudah merencanakan sesuatu kepada seseorang, tidak mungkin gagal. Amin. Kita tidak boleh melihat keadaan orang itu pada saat kita melayani.
Dulu waktu di LBTC yang sering saya katakan kepada anak-anak, saya masih ingat betul sama orang Joyce ini, selalu saya katakan dulu bahwa kita tidak tahu siapa yang akan Tuhan panggil menjadi orang besar. Oleh karena itu kita tidak boleh menjengkel atau menganggap remeh siapapun dengan kondisi apapun yang dialami. Karena hari ini seseorang bisa punya keadaan seperti ini, tapi dia sudah ditentukan Tuhan menjadi orang besar nantinya. Kita tidak pernah tahu. Yang saya tahu cuma satu, ketika Tuhan sudah merencanakan sesuatu kepada seseorang, tidak mungkin gagal. Tidak mungkin gagal. Dan setiap kita harus naikkan terus tahap rohani kita. Ya saya tahu kita semua membutuhkan, tapi kadang-kadang keadaan memaksa kita hidup di dalam alam rasio, alam rasionalitas, dan itu hal yang lumrah, alam yang realistis, hal yang lumrah. Tetapi maksud saya, yang harus kita bangun dari hari ke hari, bagaimana kita tetap ada di elemen atau di fase roh kita terus mampu melihat Tuhan, mampu melihat perkara rohani, supaya lebih luar biasa lagi. Lebih luar biasa lagi. Ada satu ayat di 1 Petrus 5. Ini kebetulan kami baru lagi saya ajarkan ke komunitas kami ini. Walaupun konsepnya pengajaran berseri. 1 Petrus 5 misalnya, mulai ayat 7, 8, dan seterusnya dikatakan begini. Ayat 7, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan. Lalu ayat 8 dikatakan begini. Iblis itu seperti singa yang mengaum berkeliling untuk mencari mangsa untuk ditelan bagi siapa yang bisa ditelannya. Jadi iblis berusaha untuk menelan, membunuh, tetapi dia dengan cara mengaum. Pertanyaan saya, ketika iblis mengaum, bisa tidak kita dengar? Ketika iblis mengaum, bisa tidak kita dengar? Itu pertanyaan yang bisa ya? Harusnya bisa. Itu sebabnya dicatat di Alkitab, supaya kita bisa mendengar. Tapi mendengarnya seperti apa? Karena itu alam roh, tentu yang mendengarnya bukan telinga kita, tapi mendengar kita, hati kita. Suasana hati. Ketika suasana hati kita lagi khawatir, itu salah satu iblis lagi mengaum. Maksud saya, untuk mengidentifikasi hidup kita ini dalam alam roh atau enggak, atau yang kita alami ini rasional atau alam roh. Kalau lapar itu tentu rasional, itu realistis. Tapi saudara, ketika seseorang khawatir, itu belum tentu hal yang rasio. Bisa saja itu karena iblis lagi mengaum. Karena mengaum berarti dia melepaskan intimidasi supaya sekitarnya ketakutan. Supaya sekitarnya itu terintimidasi. Salah satu bagian intimidasi membuat kita khawatir. Dan tentu yang dipakai iblis adalah yang kita dengar, yang kita lihat sebagai pemantik, sebagai stimulasi. Kita dengar sebuah informasi, kita dengar begini-begini, wah kita mulai khawatir, bagaimana ya besok ya, bagaimana ya. Oh ya secara logika begini, akhirnya hidup kita terus dalam keadaan realita, logika tadi. Dan itulah yang dikerjakan iblis kepada 10 pengintai ini. Maksud saya, ketika hidup kita terus-menerus hanya melihat hal-hal yang realistis, dengar baik-baik, kita adalah bagian dari kelompok 10 pengintai yang hidupnya hanya melihat hal-hal yang nyata. Sekalipun tidak dalam kebohongan, tapi endingnya mereka membuat orang Israel habis-habisan. Saudara, gara-gara 10 pengintai ini, orang Israel harus tambah 38 tahun lagi putar-putar di padang gurun. Karena kejadian itu, pengintai itu masuk tahun ketiga, sudah 2 tahun. Kalau seandainya mereka tidak mengerjakan itu, ternyata cuma 2 tahun perjalanan dari Kanaan atau dari Mesir ke Kanaan. Tapi gara-gara mereka tidak mendengar auman iblis, mereka berpikir hanya secara hal-hal yang nyata semua, gagallah mereka. Saudara, saya ingatkan supaya kita jangan hanya hidup dalam hal yang nyata, tapi kita naik kepada satu dimensi, bagaimana kita mampu melihat hal yang lebih rohani,
dan habitat kita di sana. Sebenarnya ini dunia kita, makanya persekutuan kita juga ada kenikmatan, ada karunia, ada macam-macam. Tapi kadang-kadang hal rohani membuat kita bisa tergiur dengan 700 juta. Oh ya, kenapa banyak hamba Tuhan jatuh? Karena hal yang nyata dilihat, hal yang realistis dilihat, hal yang, ini enak, ini enak. Bahkan tidak sedikit hamba Tuhan yang sering sikut, hanya itu satu posisi. Saya adalah orang tidak mau lakukan itu, tidak mau. Bahkan ketika orang pun jelek-jelekan saya macam-macam, saya tidak akan pernah mau ngomong, saya tidak akan pernah mau menjawab, saya tidak akan pernah mau membantah. Saya biarkan aja berlalu yang begitu. Kenapa? Hidup saya bukan di dalam alam nyata. Hidup saya dalam alam nyata ini adalah karena alam rohani. Orang mau katakan apapun, kalau saya mau jatuh, kalau Tuhan izinkan jatuh akan jatuh. Tapi orang mau coba halangi, mau coba jelekan, mau coba apapun dikatakan, tidak akan pernah bisa terjadi ketika saya berkemenangan terus dalam alam rohani. Karena Tuhan tidak bisa dihentikan. Amen. Janji Tuhan tidak bisa dibatasi. Apapun yang sudah Tuhan tetapkan tidak mungkin gagal. Yang penting kita terus ada di dalam dimensinya Tuhan. Amen. Dimensinya Tuhan itu dimensi rohani. Amen. Dan luar biasa. Dan supaya sampai ke sana, seperti yang dikatakan Pak Agung tadi, tidak ada cara lain untuk Musa itu supaya tangannya terus terangkat. Harun dan Hur harus terus menopangnya. Saya berpikir ini pun harus kita bangun terus menerus. Bagaimana kita saling menopang, saling menguatkan, supaya kita terus ada di dimensi itu. Jadi intinya, mari kita pertajam dunia hal-hal yang roh dalam diri kita, supaya lebih luar biasa lagi. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu.